adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita panduan kitab suci Al-Qur'an, menurunkan sekian banyak aturan, perintah dan larangan di dalamnya, bukan untuk mengekang kebebasan kita, apalagi untuk menjerumuskan kita kepada kesulitan dan berbagai macam rintangan-rintangan dan musibah. Justru semua aturan, tuntunan, panutan di dalam Al-Quran dalam rangka menuntun umat manusia kepada kebahagiaan yang hakiki, keselamatan yang sebenarnya di dunia hingga akhirat. Maka hadirin dimuliakan Allah, Al-Quranul Karim memberikan kepada kita ibrah, pelajaran yang begitu banyak, yang pada kesempatan khutbah Jumat kali ini kita akan melihat di antaranya saja, yaitu dari sisi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita peringatan, panduan dan tuntunan ketika umat manusia sedang dilanda musibah, ujian dan cobaan. Kita bisa buka dalam surah Al-An'am di ayat 42, 43 dan di ayat 44. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna ila ummamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wadh-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Falaula id ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qassat qulubuhum wa zayyana lahum asyaitanu ma kanu ya'malun. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun." Yang maknanya kurang lebih, hadirin dimuliakan Allah, sungguh telah kami utus para nabi dan rasul kepada umat-umat itu. Mereka menyampaikan peringatan dari Tuhannya, menyeru kepada tauhid, ketakwaan dan menjauhi maksiat dan kedurhakaan. Namun apa yang terjadi, hadirin? Umat-umat itu menolak. Umat-umat itu melecehkan dakwah. Bahkan mereka membuli, mencaci maki orang-orang menyampaikan risalah para nabi, bahkan mencaci nabi, para nabi, dan membunuh mereka, hadirin dimuliakan Allah. Maka apa yang terjadi? Allah katakan, kami turunkan kepada mereka kesulitan-kesulitan, kami berikan kepada mereka bencana-bencana, kami berikan kepada mereka berbagai macam musibah, agar mereka mau tunduk kepada Allah, agar dengan peringatan musibah itu mereka mau kembali kepada peringatan para nabi dan rasul. Tapi apa yang terjadi, jemaah dimuliakan Allah? Justru manusia kian congkak, kian ingkar kepada Allah. Mereka bahkan menjadikan musibah sebagai bahan candaan. Mereka jadikan berbagai macam ujian dan kesulitan sebagai jalan untuk mengolok-olok agama. Wa zayyana lahum asyaitanu ma kanu ya'malun, dan syaitan menghiasi perbuatan mereka itu. Mereka mengatakan, apa hubungannya antara agama dengan musibah? Apa hubungannya antara kesulitan, bencana dengan ketakwaan? Toh kaum-kaum yang lain juga dibinasakan oleh Allah, padahal di sana banyak orang bertakwa. Sebagaimana toh ada bangsa yang enggak ada muslimnya, tapi mereka makmur dan jaya. Zayyana lahum syaitan, menghiasi syaitan akan perbuatan mereka. Lalu apa yang terjadi, hadirin dimuliakan Allah? Setelah mereka diberikan musibah, ujian, dan tidak juga sadar apakah mereka dihabisi oleh Allah? Tidak. Mereka baru masuk episode yang ketiga. Allah Ta'ala katakan, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan kepada mereka pintu karunia. Kami berikan kepada mereka yang disebut oleh para ulama dengan istijrat. Mereka makin makmur, mereka bisa keluar dari kesulitan dan makin kaya, makin berjaya. Barulah kemudian Allah Ta'ala katakan, setelah mereka kian ingkar dan lupa terhadap tuntunan agama, akhadnahum baghtatan faidahum mublisun. Kami habisi mereka, kami timpakan kepada mereka musibah kami yang sebenarnya, sehingga mereka menjadi kaum yang berputus asa. Hadirin kaum muslimin mukminin hafizakumullah, ayat itu menjadi panduan bagi kita, hadirin dimuliakan Allah, di hari ini dan di hari-hari yang akan datang. Bagaimana seharusnya kita menyikapi musibah dan ujian yang Allah turunkan kepada kita? Tidak cukupkah kita, hadirin dimuliakan Allah, dengan bertubi-tubinya musibah, bencana yang menimpa negeri kita dan negeri yang lainnya, bahkan masyarakat dunia, hadirin dimuliakan Allah. Kita bahkan hari ini tercegah dari sunnah-sunnah Nabi SAW, dan kita tidak punya pilihan. Kita tercegah dari bersalam-salaman. Kita bahkan tercegah
dari mengamalkan sebagian sunnah Nabi SAW. Dan apalagi lebih besar hukumannya daripada ini semua jemaah dimuliakan Allah. Ini lebih besar daripada bencana alam. Ini lebih mengerikan daripada kita diguncang dengan gempa. Padahal jemaah dimuliakan Allah Ta'ala, bila kita lihat kisah para orang-orang soleh terdahulu, mereka ketika diuji dengan musibah sedikit saja, mereka langsung takut dan ingat kepada Allah. Di masa Sayyidina Umar bin Khattab pernah terjadi gempa yang cukup dahsyat di kota Madinah. Maka seketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengumpulkan masyarakat Madinah. Lalu beliau berpidato dengan pidato yang diantara isinya adalah beliau mengatakan, "Wahai kaum muslimin, begitu cepatkah kalian berubah sepeninggal Rasulullah SAW? Maksiat apa yang sudah kalian kerjakan sampai Allah timpakan gempa di negeri kita? Hendaklah kalian bertaubat kepada Allah. Kembalikan timbangan sesuai dengan ukurannya. Kembalikan hak-hak orang yang kalian zalimi, atau Allah akan mengirimkan kepada kita apa yang telah dikirimkan kepada kaum-kaum terdahulu." Maka para sahabat dan penduduk Madinah menangis gimana? Hanya karena sebuah gempa. Lalu bagaimana dengan kita hari ini? Berapa kali gempa terjadi di negeri kita hadirin? Bahkan banjir bandang menimpa negeri-negeri kita. Bahkan kemudian kita diuji dengan pandemi seperti ini. Namun lihat bagaimana sikap sebagian kita. Kita menjadikan musibah sebagai bahan candaan, sebagai bahan olok-olokan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma arsalna min ayatin illa takhwifa." Tidaklah kami kirimkan musibah kami, bencana-bencana kami, kecuali agar manusia menjadi takut, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebegitu keraskah hati kita hadirin dimuliakan Allah, sehingga ketika kita diuji oleh Allah, bukan khusyuk dan tunduk, bukan tadarru'u seperti yang diinginkan oleh Allah, tapi justru kita menganggap bahwa ini adalah fenomena biasa. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka benar sabda Nabi SAW ketika bersabda, "La tuksiru dhahak." Jangan banyak tertawa. Jangan semua hal kalian jadikan sebagai bahan candaan. Fa inna kasratadz dhahak tumitul qalb. Karena banyaknya tertawa itu bisa mematikan hati kalian, menghilangkan kalian daripada kesensitifan terhadap ujian dan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah, baginda Nabi dan para sahabat adalah para kesatria-kesatria dalam arti dan makna yang sesungguhnya. Namun ketika mereka melihat adanya awan yang menggulung, adanya mendung yang menggelayut, terjadinya gempa, mereka menangis ketakutan dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin dimuliakan Allah, ujian ini harus kita lewati dengan semakin kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah-musibah yang menimpa kita harus membuat kita ingat kepada Allah. Para guru harus menunaikan hak-hak murid-muridnya. Para pedagang harus mengembalikan timbangan-timbangannya. Para pemimpin-pemimpin harus mencabut kezaliman-kezaliman mereka. Para ulama harus menyampaikan yang hak itu adalah hak dan yang batil adalah batil. Dan kaum muslimin secara umum menjalin ukhuwah persaudaraan dan menghindari kebencian di antara mereka. Karena ingat hadirin dimuliakan Allah, maksiat pertama kali yang akan Allah hukum dan Allah segerakan di muka bumi adalah kezaliman. Dan tidaklah musibah yang menimpa negeri kita dan masyarakat dunia karena sudah begitu hebatnya kezaliman di muka bumi ini. Karena itu hadirin dimuliakan Allah, kita harus mau memulai dari diri kita masing-masing. Para ayah harus mulai introspeksi diri, kezaliman apa yang sudah dia lakukan di hadapan, di tengah-tengah keluarganya. Demikian juga para anak-anak harus mengingat kembali orang-orang tuanya dan menunaikan hak-hak mereka hadirin dimuliakan Allah. Karena kalau tidak, jangan sampai kita masuk kepada fase yang selanjutnya. Setelah kesulitan ini, setelah musibah-musibah ini, Allah justru berikan kepada kita kemakmuran. Allah turunkan kepada kita berbagai macam kesenangan. Allah kembalikan lagi berbagai macam kesenangan-kesenangan yang pernah kita cicipi sebelumnya. Tetapi setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan berhadapan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka hadirin dimuliakan Allah, kita harus ingat firman Allah Subhanahu wa taala bahwa jalan untuk meraih keselamatan dunia dan akhirat adalah dengan beriman dan bertakwa. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk satu negeri itu mau kembali beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kami akan bukakan keberkahan yang kami turunkan dari langit dan yang kami keluarkan dari permukaan bumi. Jangan tertipu hadirin.
La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan sampai kehidupan orang-orang kafir di luar sana memperdayai kehidupan kita. Di sana tidak ada orang beriman, tapi mereka bisa melalui ujian ini dengan baik-baik saja. Hadirin dimuliakan Allah, orang-orang beriman diuji oleh Allah, diberikan musibah-musibah oleh Allah untuk keimanan mereka, sedangkan mereka tidak melalui apa yang harus dilalui oleh orang-orang beriman. Kita harus introspeksi diri, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kembalikan iman dan ketundukan di dalam hati-hati kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin.